Fatimah ya. Mbak Vera panggilan kesukaannya apa? Vera. Vera aja ya. Nah, tujuan saya sini adalah untuk memberikan perawatan diri pada Mbak Vera ya. Nah, saya dari tadi melihat Mbak Vera menggaruk-garuk rambut, belum sisiran ya Mbak Vera ya. Nah, nanti tujuan saya adalah untuk merapikan penampilan Mbak Vera. Mbak Vera waktunya mau 10 menit atau 20 menit? 10 menit aja ya. Nanti kita di sini aja ya. Oke. Nah, kita mulai ya Mbak Vera ya. Mbak Vera perasaannya hari ini bagaimana? Datang. Nanti kita sisiran ya. Kita mulai sekarang ya Mbak Vera ya. Biasanya Mbak Vera sisiran berapa kali dalam sehari? Satu kali seminggu. Kalau bajunya sering diganti nggak? Sehari sekali juga ya Mbak Vera. Mengganti baju itu penting buat itu kebersihan badan, karena kalau kita jarang ganti baju, badan kita tuh bisa bau, terus baunya apek dan gak enak ya, bisa menimbulkan penyakit-penyakit. Nah, jadi baju yang kita gunakan tuh harus bersih dan kering ya Mbak Vera. Nah, kalau sisiran itu juga penting supaya kita kelihatan lebih cantik, lebih rapi dan bersih. Mbak Vera mau saya ajarkan nggak caranya menyisir rambut dengan benar? Kita mulai ya Mbak Vera ya. Saya lepas dulu ya Mbak. Mbak Vera sudah keramas? Belum. Rambut Mbak Vera tuh sebenarnya bagus, karena jarang disisirin jadinya dia tuh kusut. Nah, jadi Mbak Vera mulai sekarang harus rajin ya menyisir rambut supaya kelihatan lebih cantik. Nah, seperti ini menyisirnya. Gimana Mbak Vera? Kelihatan lebih rapi kan? Ya kan? Nah, terus ini ada bedak. Nih, biar Mbak Vera tuh kelihatan lebih cantik. Nah, seperti itu. Ya, kan kelihatan lebih bersih kan? Ya, sudah. Gimana Mbak Vera setelah saya rapiin rambutnya, setelah saya beri bedak, kelihatan lebih segar kan badannya? Lebih rapi. Nah, jadi Mbak Vera bisa melakukannya setiap hari ya, setelah mandi ataupun pokoknya harus rapi keadaan rambutnya. Nah, itu ya jadwal kegiatan Mbak Vera, tentang tadi soal menyisir rambut. Nanti Mbak Vera tulis di sini ya, secara mandiri, kan bisa kok menyisir sendiri. Isi ya Mbak. Nanti besok akan saya cek Mbak Vera menyisirnya atau enggak. Nah, saya akan kembali lagi ke sana. Terus untuk besok kita membahas tentang itu ya Mbak Vera, mandi, tentang perawatan defisit mandi. Mbak Vera bersedia? Mau jam 10 atau jam 11? Jam 10 aja ya, sekalian mandi pagi. Nah, nanti waktunya kita ketemu di sini lagi ya. Oke, sampai jumpa besok Mbak Vera. Selamat pagi Mbak Vera. Perkenalkan, saya perawat Fatimah. Mbak Vera masih ingat kan dengan saya? Masih ya. Mbak Vera tadi saya lihat gatal-gatal ya badannya ya, nggak nyaman. Nah, bagaimana kalau kita sekarang berbincang-bincang tentang kebersihan badan Mbak Vera? Mbak Vera bersedia? Waktunya mau berapa menit? 20 atau 30 menit? 10 menit aja. Nah, ngobrolnya di ruang ini saja ya. Nah, saya mulai tanya nih, Mbak Vera mandi sehari berapa kali? Gak mandi. Gak mandi. Apa Bu apa Mbak Vera sehari mandi berapa kali ya? Sekali. Mbak Vera udah mandi belum hari ini? Belum. Menurut Mbak Vera manfaat mandi itu untuk apa sih? Gak tahu. Nah, kira-kira Mbak Vera ini udah punya tanda-tanda tentang apa sih
kesehatan yang memburuk karena tidak mandi nggak tahu ya tanda-tandanya ya. Nah, saya akan menjelaskan Mbak Vera. Mandi itu penting buat kebersihan badan kita, supaya badan kita itu tidak terserang penyakit, tidak gatal-gatal nih kayak Mbak Vera, ada tadi garuk-garuk. Oh, itu karena Mbak Vera tuh jarang mandi. Nah, jadi Mbak Vera harus sekarang tuh mulai mandi ya. Rajin, mandinya tuh menggunakan nih seperti alat mandinya ada sabun. Setelah itu ini sikat gigi, aku juga rajin sikat gigi nih biar nggak bau mulut. Nah terus sama sabun cuci muka dan mukanya bersih dan tidak ada noda-nodanya yang membuat muka Mbak Vera. Nah Mbak Vera mandinya itu menyiramnya bersih ya, dari atas kepala, keramat menggunakan sampo, terus sabun, satu badan harus merata ya Mbak, lalu dibilas dengan bersih, terus dikeringkan. Nah Mbak Vera terus mandi supaya tidak ada bakteri ya Mbak, rajin supaya nggak gatal-gatal lagi nih badannya. Nah bagaimana Mbak perasaannya setelah saya jelaskan cara mandi yang benar, terus alat-alatnya apa saja, sudah mulai paham? Tadi alat-alatnya apa saja yang untuk mandi? Ya, sabun, gigi, ya, sampo. Nah, benar sekali. Nanti Mbak Vera lakukan ya. Oh ya, kemarin saya memberi buku kegiatan, sudah Mbak Vera isi? Sudah. Ya. Nanti saya akan menuliskan lagi jadwal kegiatan untuk Mbak Vera mandi ya. Nanti Mbak Vera isi dan berikan lagi ke saya. Mbak Vera paham? Ya sudah, besok kita akan berbincang lagi tentang cara makan yang baik dan benar ya Mbak. Mbak Vera maunya kita ketemu di mana? Di rumah makan saja ya. Ya, waktunya nanti jam berapa? Jam 7 atau jam 8? Jam 7. Nah, kita ketemu besok ya Mbak di ruang makan jam 7. Sampai jumpa besok Mbak Vera. Selamat pagi Mbak Vera. Mbak Vera masih ingat dengan saya? Siapa? Fatima. Ya, benar sekali. Mbak Vera, bagaimana perasaannya hari ini? Senang ya. Sesuai dengan kontrak kita kemarin, kita akan belajar tata cara makan ya Mbak. Mbak maunya berapa menit waktunya? 10 menit ya. Ya sudah, kita mulai dari sekarang. Menurut Mbak Vera nih, tata cara makan yang baik dan benar itu gimana sih? Makan aja ya. Makannya pakai tangan kanan atau tangan kiri? Terserah. Kalau Mbak Vera makan tuh sambil ngobrol atau enggak? Iya, ngobrol sama teman-temannya, terus ketawa-ketawa ya. Nah itu nggak bagus Mbak Vera, karena yang baik itu makan menggunakan tangan kanan, dan makan itu tidak boleh sambil bicara ya Mbak Vera. Mbak Vera kalau makan duduk atau berdiri? Dua-duanya. Nah makan yang benar itu duduk, supaya kita nggak tersedak dan nggak batuk-batuk karena makanannya menyangkut di tenggorokan. Mbak Vera paham? Nah sekarang saya akan menjelaskan cara makanan yang benar ya Mbak Vera. Sedikit Mbak. Nah, Mbak Vera, langkah awal kita sebelum makan cuci tangan terlebih dahulu ya. Nah ini ada namanya hand sanitizer. Ini untuk membersihkan juga. Walaupun nggak pakai air, pakai ini juga bisa. Setelah itu filter, setelah itu gini seperti ini, lalu dibius seperti ini, terus ininya jempolnya, lalu seperti ini. Nah sudah paham Mbak Vera? Ya. Setelah itu baca doa sebelum makan. Mbak Vera baca doanya seperti apa sebelum makan? Nggak doa. Nah kita kan muslim ya. Nah kita baca doa dulu sebelum makan supaya makannya itu membawa berkah untuk badan kita. Pertama Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wakina azabannar. Amin. Nah setelah itu ini Mbak Vera makannya coba dipegang tangan sebelah kanan. Nah seperti ini. Nah itu makannya. Iya, seperti itu, paham? Nah setelah makannya sudah selesai, jangan lupa untuk membereskan dan mencuci piringnya ya Mbak Vera. Paham? Coba tadi jelaskan langkah-langkah sebelum makan apa aja.
duduk ya, nggak boleh berdiri. Nah, bagaimana perasaan Mbak Vera setelah saya jelaskan langkah-langkah makan nih yang benar dan baik? Senang ya, jadi besok terapkan ya. Nah, nanti Mbak Vera bisa masukkan lagi ke jadwal kegiatan yang saya kasih ya. Nah, dilakukan secara mandiri karena Mbak Vera kan ini sudah kesehariannya makan, jadi bisa. Nah, besok kita ketemu lagi nih untuk membahas tentang buang air kecil yang benar. Mbak Vera maunya jam berapa? 9. Jam 9 ya. Kita ketemu lagi di sini. Ya, sudah sampai jumpa besok ya Mbak Vera. Pagi Mbak Vera. Mbak Vera masih ingat dengan saya? Masih. Nah, terus, bagaimana perasaan Mbak Vera hari ini? Senang ya. Sesuai kontrak kita kemarin, kita akan membahas tentang tata cara buang air kecil yang benar ya Mbak. Mbak Vera bersedia? Waktunya mas 10 menit atau 15 menit? 10 menit aja. Kemarin saya memberi buku ya, jadwal kegiatan. Udah Mbak Vera isi? Sudah. Wah, bagus sekali ya Mbak, sudah semuanya Mbak isi ya. Nah, sekarang kita akan belajar tata cara buang air kecil yang benar. Mbak Vera buang air kecilnya di mana? Di toilet atau masih sembarangan? Sembarangan itu nggak boleh ya Mbak. Nah, yang benar itu Mbak Vera tuh buang air kecilnya di toilet, di lubangnya itu. Jadi Mbak Vera tuh jongkok, terus Mbak Vera mengeluarkannya di situ, di bolongannya, terus disiram yang bersih. Nah, Mbak Vera cebok nggak atau membersihkan area? Enggak, berarti langsung dipakai lagi celananya. Nah, itu nggak boleh Mbak, nanti bisa menimbulkan bakteri. Nah, jadi habis BAK itu langsung disiram ya, dibersihkan area vitalnya atau area reproduksinya. Yang BAB juga seperti itu ya Mbak, kita nggak boleh buang kotoran kita tuh di luar atau di sembarangan gitu, harus di toilet, harus di lubangnya, dan harus membersihkan dengan bersih, terus dicebok Mbak, tuh membersihkan area bokong dan area tempat pembuangan kotoran kita. Setelah itu cuci tangan, jangan lupa untuk cuci tangan ya Mbak setelah melakukan buang air kecil dan buang air besar. Mbak Vera paham? Nanti bagaimana Mbak caranya BAK dan BAB yang benar? Di WC Ya, di WC, terus jongkok, terus cebok ya. Terus jangan lupa cuci tangan ya Mbak Vera ya. Nah, sudah paham? Nah, bagaimana perasaannya sekarang sudah saya jelaskan tentang BAB dan BAK yang benar? Senang ya, jadi lebih paham ya. Nah, ini ada jadwal kegiatan lagi, nanti Mbak Vera isi ya. Nanti Mbak Vera harus mengisinya dengan secara mandiri. Nah, besok kita ketemu lagi, saya akan mengecek apa Mbak Vera melakukannya dengan benar atau tidak. Nah, besok kita ketemu jam berapa Mbak Vera maunya? Jam 7 atau jam 8? jam 8 Jam 8 ya di sini. Ya sudah, sampai jumpa besok Mbak Vera.